Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan merenungkan kembali firman Tuhan dengan topik kesetiaan Allah di tengah dunia yang tidak baik-baik saja. Sebelum kita melanjutkan renungan ini, mari kita berdoa bersama. Bapa di surga yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dan penyertaan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami seringkali lemah dan tidak setia kepada-Mu. Pada saat ini kami rindu belajar lebih dalam tentang kesetiaan-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar melalui firman-Mu kami semakin mengenal Engkau, semakin percaya kepada janji-Mu, dan semakin yakin bahwa Engkau selalu bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Biarlah renungan ini menguatkan iman kami, sehingga kami tidak hanya memahami bahwa Engkau adalah Allah yang setia, tetapi juga memampukan kami untuk hidup setia kepadamu dalam setiap keadaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika kita mendengar kata kesetiaan, kebanyakan dari kita langsung membayangkan seorang yang dapat dipercaya, menepati janji, dan tetap hadir dalam setiap keadaan. Bayangkan ada seorang ayah yang setiap pagi mengantar anaknya ke sekolah. Kadang anak itu sedang ceria, kadang marah, kadang menangis, bahkan ada saatnya ia bersikap tidak sopan kepada ayahnya. Namun sang ayah tetap setia setiap pagi untuk mengantar dan menjemputnya kembali. Bukan karena anak itu selalu layak menerima kasihnya, tetapi karena sang ayah mengasihi dan berkomitmen sebagai ayah. Demikianlah Allah. Kesetiaannya lahir dari kasih dan karakternya, bukan dari kelayakan kita. Kesetiaan Allah dinyatakan dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Menariknya, ayat ini tidak ditulis pada masa damai atau ketika bangsa Israel sedang mengalami kemakmuran. Nabi Yeremia menuliskannya ketika Yerusalem telah hancur akibat pembuangan ke Babel. Kota yang selama ini menjadi pusat ibadah telah runtuh. Banyak keluarga tercerai-berai, perekonomian lumpuh, dan masa depan bangsa tampak gelap. Jika dilihat dari sudut pandang manusia, tidak ada lagi alasan untuk berharap. Namun justru di tengah reruntuhan itulah Yeremia menyatakan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dan rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Hal ini mengajarkan bahwa kesetiaan Allah tidak diukur dari keadaan yang sedang kita alami. Kesetiaan Allah tetap sama baik ketika hidup sedang berhasil maupun ketika kita berada dalam masa yang sulit. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, prinsip yang sama sangat relevan dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Banyak masyarakat merasakan bahwa keadaan belum sepenuhnya baik-baik saja. Pertumbuhan ekonomi menghadapi tantangan, biaya hidup meningkat, kesempatan kerja bagi sebagian kelompok masyarakat terasa semakin kompetitif, daya beli sebagian keluarga mengalami tekanan, dan banyak orang hidup dalam ketidakpastian mengenai masa depan. Di sisi lain, masyarakat juga menghadapi persoalan sosial seperti meningkatnya tekanan psikologis, konflik di media sosial, polarisasi pandangan, krisis kepercayaan terhadap berbagai institusi, hingga kekhawatiran terhadap masa depan
generasi muda. Kondisi-kondisi tersebut dapat membuat banyak orang bertanya, di manakah Allah ketika semuanya terasa sulit? Sebagai orang percaya, Alkitab tidak pernah menjanjikan bahwa hidup akan selalu bebas dari kesulitan. Justru Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 16 ayat ke-33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ayat ini menunjukkan bahwa iman Kristen bukanlah iman yang menolak realitas penderitaan. Sebaliknya, iman Kristen mengajarkan bahwa di tengah realitas yang sulit, ada Allah yang tetap memegang kendali. Kesetiaan Allah bukan berarti kita tidak akan mengalami badai kehidupan, tetapi berarti Allah akan menyertai kita ketika melewati badai tersebut. Kehadirannya memberikan pengharapan, bahkan ketika keadaan belum berubah sekalipun. Kesetiaan Allah juga terlihat melalui sejarah kehidupan Abraham. Allah berjanji bahwa Abraham akan menjadi bapa banyak bangsa, padahal ia dan istrinya Sarah telah lanjut usia dan belum memiliki anak. Dari sudut pandang manusia, janji itu tampak mustahil, namun Allah tidak pernah melupakan janjinya. Abraham harus menunggu sekitar 25 tahun hingga akhirnya Ishak lahir sebagai penggenapan janji Allah. Penantian yang panjang itu menunjukkan bahwa kesetiaan Allah tidak selalu identik dengan jawaban yang cepat, tetapi selalu identik dengan penggenapan yang pasti. Allah bekerja menurut waktunya, bukan menurut jadwal manusia. Hal serupa dapat kita lihat dalam kehidupan Ayub. Dalam waktu singkat ia kehilangan harta, anak-anak, kesehatan, bahkan dukungan dari orang-orang terdekatnya. Namun di tengah penderitaan itu Ayub tetap berpegang kepada Allah. Pada akhirnya Allah memulihkan hidup Ayub dan menunjukkan bahwa ia tidak pernah meninggalkan hambanya. Kisah Ayub mengajarkan bahwa kesetiaan Allah seringkali baru dapat dipahami ketika kita melihat perjalanan hidup secara utuh, bukan hanya dari satu potongan peristiwa yang sedang kita alami. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kesetiaan Allah juga ditegaskan oleh Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah yang setia, yang memegang janjinya dan kasihnya, setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah Allah yang memegang perjanjian, berbeda dengan manusia yang mudah mengingkari komitmen. Allah tidak pernah membatalkan janjinya karena perubahan keadaan. Karakter Allah tetap sama dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena itu dasar pengharapan orang percaya bukanlah stabilitas ekonomi, bukan kekuatan pemerintah, bukan pula kemampuan diri sendiri, melainkan karakter Allah yang tidak berubah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar merespon kesetiaan Allah dengan tindakan praktis untuk kita bisa bertumbuh bersama. Saya menyebutnya melakukan 3S. S yang pertama yaitu syukur. Catat satu bukti kesetiaan Tuhan setiap hari. S yang kedua yaitu setia. Tepati satu komitmen yang Anda buat. S yang ketiga yaitu share, bagikan kasih Tuhan
melalui satu tindakan nyata kepada orang lain. Mengapa hal ini penting? Karena Allah selalu setia kepada kita. Marilah kita hidup setia kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Akhirnya, pertanyaan yang perlu kita renungkan bukanlah apakah Allah masih setia. Alkitab sudah menjawab dengan sangat jelas bahwa Allah selalu setia. Pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah saya masih mempercayai kesetiaan Allah ketika keadaan hidup belum sesuai harapan saya? Iman yang dewasa bukanlah iman yang hanya memuji Tuhan ketika segala sesuatu berjalan baik, melainkan iman yang tetap berkata, Tuhan, aku tetap percaya kepadamu meskipun jawaban belum datang dan keadaan belum berubah. Seorang misionaris terkenal, Hudson Taylor, pernah berkata, God work done in God's way will never lack God's supply. Jika kita melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan dengan cara yang sesuai dengan kehendak-Nya, maka Tuhan yang setia akan mencukupkan segala yang kita perlukan. Oleh karena itu, kita harus tetap percaya dan setia berjalan di dalam Tuhan. Pada akhirnya kita akan melihat bahwa Allah menyelesaikannya dengan indah. Seringkali kita berhenti di tahap yang sulit dan mengira Tuhan telah meninggalkan kita. Padahal Allah masih sedang bekerja. Karena itu jangan menyerah di tengah proses. Tetaplah percaya kepadanya, sebab Dia memberikan yang terbaik dan indah pada waktunya. Terpujilah Tuhan. Amin.